Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Indri Fitriana dengan NIM SSI 2023-03585 dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Kos menggunakan metode AHP dan WP. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pada bagian pertama yaitu latar belakang. Nah, untuk analisis masalahnya yaitu mahasiswa yang merantau itu sering mengalami kesulitan dalam memilih tempat kos yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya mereka. Nah, terdapat beberapa faktor nih. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan yaitu seperti harga sewa, jarak ke kampus, fasilitas, keamanan, serta kenyamanan. Nah, apabila pemilihan dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, maka mahasiswa dapat memilih kos yang kurang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah ya sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat membantu menentukan tempat kos yang terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode AHP untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria. Kemudian metode WP. Nah, digunakan untuk melakukan perankingan alternatif. Nah, pada penelitian ini adalah bagaimana sih menentukan tempat kos terbaik dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari SPK ini adalah membantu mahasiswa memilih tempat kos yang sesuai, kemudian mempermudah proses pengambilan keputusan, serta menghasilkan rekomendasi tempat kos secara objektif. Pada penelitian ini digunakan 5 alternatif tempat kos. Alternatif pertama yaitu kos Melati, alternatif kedua kos Mawar, alternatif ketiga yaitu kos Anggrek, alternatif keempat adalah kos Kenanga, dan yang terakhir adalah kos Flamboyan. Kriteria yang digunakan terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama adalah harga sewa dengan jenis kos, artinya semakin kecil nilainya maka semakin baik. Kriteria kedua adalah jarak ke kampus, juga termasuk ke dalam kos. Nah, kemudian kriteria ketiga yaitu fasilitas, termasuk ke dalam benefit. Nah, kriteria keempat yaitu keamanan termasuk benefit, dan kriteria kelima yaitu kenyamanan yang juga termasuk ke dalam benefit. Nah, pada kriteria benefit semakin besar nilainya maka semakin baik juga. Pada tahap ini, saya menggunakan metode AHP untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria. Nah, langkah pertama adalah membuat matriks. Nah, perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan skala SETI. Misalnya kriteria harga dianggap lebih penting dibandingkan fasilitas sehingga diberikan nilai perbandingan tertentu. Setelah matriks terbentuk, langkah berikutnya adalah menjumlahkan setiap kolom matriks. Nah, kemudian dilakukan normalisasi matriks, yaitu dengan membagi setiap nilai pada matriks dengan jumlah kolomnya masing-masing. Sebagai contoh, nilai C1 terhadap C1 diperoleh dari hasil pembagian 1 dibagi 2,283 sehingga menghasilkan nilai 0,438. Selanjutnya, nilai pada setiap baris dijumlahkan dan diratakan untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria. Dari perhitungan tersebut diperoleh bobot harga sebesar 0,419, jarak sebesar 0,264, fasilitas sebesar 0,149, keamanan sebesar 0,100, kenyamanan sebesar 0,068. Jumlah seluruh bobot adalah 1 sehingga bobot sudah memenuhi syarat. Kemudian dilakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa penelitian diberikan sudah sesuai konsisten. Nah, tahapan uji konsistensi dimulai dengan menghitung nilai lambda maksimum atau maksimal. Nah, kemudian menghitung konsistensi indeks C1 dengan konsistensi ratio CR. Hasil perhitungan menunjukkan nilai CR sebesar 0,015. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,1, maka matriks perbandingan dinyatakan konsisten dan dapat digunakan pada tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah melakukan perankingan alternatif menggunakan metode WP. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan bobot yang akan digunakan pada metode WP.
Untuk kriteria harga dan jarak, bobot diberikan negatif karena termasuk kriteria cost, sedangkan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan menggunakan bobot positif karena termasuk ke kriteria benefit. Selanjutnya dilakukan perhitungan faktor S dengan menggunakan rumus perkalian seluruh nilai kriteria yang dipangkatkan sesuai dengan bobot masing-masing. Sebagai contoh, pada alternatif pertama atau cost melati, nilai, harga, jarak, fasilitas keamanan, dan kenyamanan dipangkatkan dengan bobot kriterianya, kemudian dikalikan sehingga diperoleh nilai S1 sebesar 0,005526. Nah, proses yang sama dilakukan pada seluruh alternatif hingga diperoleh nilai S sebesar 0,026228. Nah, tahap terakhir adalah menghitung vektor V, yaitu dengan membagi setiap nilai S dengan total seluruh nilai S. Sebagai contoh, nilai V1 diperoleh 0,005526 dibagi 0,026228 sehingga menghasilkan nilai 0,0211. Setelah seluruh nilai V diperoleh, dilakukan proses perankingan. Hasil akhirnya adalah menunjukkan bahwa kos anggrek memperoleh peringkat pertama dengan nilai 0,0257 sehingga direkomendasikan sebagai alternatif yang terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan, metode WP diperoleh ranking sebagai berikut. Nah, peringkat pertama adalah kos anggrek dengan nilai 0,257. Nah, peringkat kedua adalah kos melati dengan nilai 0,211. Peringkat ketiga adalah kos kenanga dengan nilai 0,190. Peringkat keempat adalah kos mawar dengan nilai 0,176. Dan peringkat kelima adalah kos flamboyan dengan nilai 0,167. Nah, dengan diberikan alternatif terbaik adalah dengan demikian, alternatif terbaik adalah kos anggrek. Nah, hal ini dikarenakan kos anggrek itu memiliki fasilitas yang lengkap, tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik, serta lokasi yang paling dekat dengan kampus. Metode AHP dipilih karena mampu menentukan bobot kriteria secara objektif melalui perbandingan berpasangan, sedangkan metode WP dipilih karena mampu melakukan perankingan alternatif secara efektif berdasarkan bobot yang telah diperoleh. Nah, kelebihan metode ini adalah mampu menangani banyak kriteria, menghasilkan keputusan yang objektif, serta dapat menggabungkan kriteria cost dan benefit. Nah, adapun kelemahannya adalah metode AHP membutuhkan banyak perbandingan jika jumlah kriterianya semakin banyak, dan metode WP cukup sensitif terhadap perubahan bobot. Selain itu, hasil keputusan juga dapat berubah apabila bobot setiap kriteria itu diubah. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi itu masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.